Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKBM Go Digital, kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Trilogy mengenai iman, Islam, dan ihsan. Kita akan mendalami indahnya kehidupan dengan syu'abul iman. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan bahas mengenai misi rahasia tentang dompet jatuh. Ini misalnya seperti ini. Teman-teman bayangkan misalnya teman-teman sedang berjalan di koridor sekolah atau di tempat lain yang sepi. Kemudian tiba-tiba teman-teman melihat sebuah dompet tebal yang tergeletak. Pertanyaannya adalah, di sana itu tidak ada orang di sekitar, tidak ada juga kamera CCTV. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang akan teman-teman lakukan? Bisa jawab jujur ya. Adapun target pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah analisis, di mana kita memahami koneksi antara iman, Islam, dan ihsan sebagai satu paket yang lengkap. Yang kedua, integritas, di mana kita membentuk karakter jujur dan disiplin di sekolah maupun di rumah, baik ada orang ataupun tidak ada orang. Dan ketiga adalah kualitas. Kita meningkatkan kualitas ibadah dan perilaku sosial setiap harinya. Tahukah teman-teman apa CCTV terhebat? Ya, adalah kesadaran muraqabah, artinya kesadaran kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dimanapun tempat kita dan kapanpun waktunya. Ihsan adalah ketika kamu sadar bahwa ada CCTV yang tidak pernah mati dan tidak pernah bisa rusak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, teman-teman, ini tentu penting sekali dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari atau menjadi kebiasaan kita dengan cara selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang muncul dalam diri kita adalah sifat-sifat atau akhlak yang baik dan menjauhkan kita dari sifat atau akhlak yang buruk. Analogi pohon. Kita ibaratkan teman-teman, pohon itu analoginya seperti iman. Nah, ada bagian akar, itu adalah iman kita yang tak terlihat tapi menentukan hidup mati pohonnya. Artinya juga iman itu menentukan bagaimana seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam pohon itu ada batangnya, teman-teman. Di mana batang itu ibaratnya seperti Islam. Dia terlihat sebagai pembuktian eksistensi sebuah pohon. Dan ketiga adalah buah. Nah, buah ini adalah ihsan, kualitas manis yang bisa dirasakan orang lain. Jadi dalam sebuah pohon itu ada beberapa yang menunjang supaya nanti bisa menghasilkan buah yang tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita analogikan seperti itu. Tiga pilar utama ini teman-teman harus mengetahui lebih dalam lagi. Yang pertama iman. Nah, itu merupakan keyakinan dalam hati atau sebagai fondasi dalam setiap muslimah atau dalam setiap orang umat Islam. Yang kedua adalah Islam. Nah, ini merupakan pembuktian fisik atau syariat. Ibaratnya sebuah bangunan, fondasi tanpa bangunan, apalah artinya gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah fondasinya harus kuat, kemudian memiliki bangunan yang kokoh juga. Dan terakhir adalah ihsan. Ihsan ini kualitas spiritual atau muraqabah, ibarat atap. Ada fondasi, ada bangunan, tapi tidak ada atap, ya akan masuk juga, akan kepanasan dan akan kena hujan. Sehingga tiga pilar utama ini merupakan tiga pilar yang sangat penting dan saling berkaitan. Pemetaan masalah sosial. Di sini ada beberapa masalah yang akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama adalah ingkar janji. Banyak misalnya ada orang yang berjanji hari ini kita akan pergi kemana, kemudian tidak jadi. Nah, itu merupakan orang yang ingkar janji dan sebisa mungkin kita sebagai umat Islam itu harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Yang kedua, buang sampah. Nah, seseorang yang sudah mengetahui bahwa buanglah sampah pada
tempatnya, maka dia akan buang sampah itu kepada tempatnya ya. Berbeda dengan seseorang yang tidak mengetahui atau bahkan sudah tahu tapi tidak mengamalkan perbuatan itu, maka ini menjadi pertanyaannya dalam beribadah. Karena sampah itu juga membuang sampah pada tempatnya merupakan ibadah dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga, menyontek. Nah, mungkin teman-teman bisa mungkin bukan yang di sini, orang lain gitu ya. Ada temannya, ada tetangga, yang lain sebagainya ketika ujian atau belajar masih menyontek, sedangkan kita selalu merasa muraqabah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merasa muraqabah tidak akan muncul hal menyontek ini. Yang keempat adalah bicara kasar. Kata Rasulullah itu, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya kalau teman-teman belum bisa berkata baik, cukuplah diam dan tidak berkata kasar. Orang yang memiliki ihsan, hidupnya tenang. Ia tidak takut pada pengawasan manusia karena ia hanya takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman untuk memunculkan ihsan dalam diri kita perlu proses dan kita bisa memulainya dari sekarang. Perjalanan menuju insan kamil. Step pertama adalah iman, input keyakinan ke dalam hati yang terdalam. Step kedua adalah Islam. Kita menjadikan Islam sebagai patokan, sebagai rujukannya dengan berujukan kepada Al-Quran dan hadis. Step ketiga adalah ihsan. Kita selalu mengupgrade kualitas ibadah dan moral. Dan terakhir adalah akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Untuk implementasi di dunia nyata atau diamalkan, misal ya teman-teman berada di sekolah atau di lingkungan sekitar, kita harus berperilaku jujur ya. Begitupun nanti ketika di tempat kerja kita munculkan rasa disiplin dan di masyarakat kita saling menolong. Baik, pada pertemuan hari ini itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk diri sendiri maupun teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, senantiasa memperbaiki diri setiap harinya. Sekarang adalah waktunya refleksi. Misalnya, teman-teman bisa temukan satu hal kecil yang ingin teman-teman ubah dalam perilaku teman-teman mulai hari ini sebagai bukti ihsanmu. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau masih membingungkan, teman-teman bisa menghubungi tutor paket C melalui WA Group atau personal chat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.